Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin sekalian, kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Al-Quran ini dapat dijadikan sebagai terapi pengobatan yang dikenal dengan terapi ruqyah syar'iyyah. Di dalam melakukan proses terapi ruqyah, ada di antara pasien yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesembuhan, namun ada juga di antara pasien yang ketika dilakukan proses terapi ruqyah belum mendapatkan kesembuhan. Intinya kita ketahui bahwa hakikat kesembuhan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang berhak memberikan kesembuhan kepada siapa yang dikehendaki. Namun para hadirin sekalian, bahwa di dalam proses terapi ruqyah syar'iyyah perlu kita gali dan perlu kita cari apa saja hal-hal yang menjadi penghalang daripada kesembuhan. Sebab di dalam proses pembelajaran kita di terapi ruqyah syar'iyyah, ada hal-hal yang menjadi penyebab kesembuhan itu belum dapat diperoleh oleh pasien, karena ada hal-hal yang menghalangi pasien tadi untuk mencapai kesembuhan itu. Hal-hal yang menjadi penghalang daripada kesembuhan itu kami rangkum dalam beberapa hal yang menjadi penyebab, dan di antaranya yang pertama adalah karena adanya kesyirikan. Misalnya saja masih mendatangi dukun, bisa saja adanya jimat-jimat ataupun tangkal-tangkal yang masih dipakai ataupun digunakan oleh pasien, sebagaimana pengalaman yang kita hadapi di lapangan ketika dilakukan proses ruqyah itu berulang-ulang, namun tidak sebagaimana yang kita harapkan. Setelah kita gali dan kita pertanyakan dari pihak keluarga, ternyata ada sesuatu yang menghalangi, dan itu kita dapati dalam bentuk jimat, tangkal dan sebagainya. Setelah dimusnahkan, alhamdulillah biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, proses terapi ruqyah memperoleh sebagaimana yang kami harapkan biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penyebab yang menjadi penghalang daripada kesembuhan adalah karena masih adanya penyakit hati. Penyakit hati ini menjadi penghalang kesembuhan karena kami anggap di dalam terapi ruqyah ini adalah sebagai bangkai yang harus dibersihkan. Sebab kalangan syaitan ataupun kalangan jin bertahan di dalam tubuh seseorang karena masih adanya penyakit hati yang masih ada di dalam jiwa pasien. Maka butuh hal-hal yang dapat menjadikan pasien bisa ikhlas menerima segala ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan senantiasa husnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, membuang segala penyakit hati, baik itu penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit iri hati, dan penyakit hati yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang menjadi penghalang dikarenakan masih adanya perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh pasien, di mana perbuatan-perbuatan dosa misalnya adalah durhaka kepada kedua orang tua, melakukan perbuatan riba, membuat perjudian, minum-minuman keras. Karena kita pernah mendapati pasien yang ketika kita terapi ruqyah memang tidak mencapai kepada tujuan kesembuhan, dikarenakan misalnya di dalam kondisi mengkonsumsi minum-minuman keras. Maka kalangan jin mudah menguasai individu yang demikian, sehingga untuk melakukan proses terapi ruqyah harus benar-benar perbuatan dosa ini ia tinggalkan. Kemudian yang selanjutnya adalah belum benar-benar ataupun sungguh-sungguh bertaubat.
Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah dengan sebenar-benarnya taubat. Makanya di dalam kita melakukan terapi ruqyah, selalu kita ajak pasien sebelum dilakukan terapi, mereka mengingat perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan, kemudian mereka bertaubat dengan perbuatan-perbuatan dosa tersebut, termasuk juga membacakan istighfar dan membacakan bacaan-bacaan menunjukkan pertaubatan mereka, misalnya astaghfirullah wa atubu ilaih dan sebagainya, sehingga benar-benar perbuatan dosa itu ia taubati dengan sebenar-benarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah karena tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepada aku, berzikirlah kepada aku, maka aku akan ingat kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam proses terapi ruqyah syariah ini, kita senantiasa menganjurkan pasien untuk melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu bentuk pertolongan ataupun perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk terapi ruqyah mandiri yang dilakukan oleh pasien, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan. Namun terkadang ada di antara kita ataupun pasien yang ketika kita sampaikan untuk melakukan amalan-amalan zikir, di mana terkadang mereka tidak melakukannya atau tidak melaksanakannya. Adapun yang selanjutnya yaitu masih ada campur baurnya antara pengobatan syariah dengan pengobatan syirkiyah. Karena hakikatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tentu tidak menginginkan ada campur baur antara pengobatan syirik dengan pengobatan ruqyah syariah. Karena ibarat seperti bagaimana layaknya antara air dengan minyak, antara langit dengan bumi, antara hitam dan putih, yang mana keduanya tidak bisa menyatu, dan ini sebagai suatu bentuk pemisah. Mengapa di antara mereka yang dilakukan ruqyah berkali-kali namun tidak diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adanya campur baur dalam proses pengobatan penanganan berkaitan dengan persoalan ini. Adapun yang menjadi persoalan terakhir, ketika diruqyah berkali-kali namun belum diberikan kesembuhan, bisa jadi pasien ini dia tidak mengamalkan saran-saran penting yang disampaikan oleh terapis ruqyah itu sendiri, dilakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya contoh, bagi kaum wanita diperintahkan untuk menutup jilbab, menutupi tubuhnya dengan jilbab, namun ia tidak melakukan itu. Kemudian disuruh untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan, namun ia tidak laksanakan. Dan amalan-amalan yang lain yang dianggap penting sebagai benteng bagi dirinya dari segala bentuk gangguan-gangguan yang bisa saja kembali oleh gangguan-gangguan jin itu untuk melakukan tipu daya ataupun melakukan gangguan terhadap pasien tersebut. Oke, baiklah, demikian hal-hal yang menjadi penghalang untuk mencapainya kesembuhan, dan hal ini kami sampaikan sebagai suatu bentuk perhatian kita bersama untuk bisa diamalkan dan diterapkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, melindungi diri kita dari segala bentuk tipu daya syaitan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.